Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kompor lupa dimatikan. Rumah dan pabrik roti di Padang ludes terbakar. Penertiban pedagang kaki lima di Pantai Padang kembali ricuh. Warga Padang Pariaman resah karena banyaknya anjing liar. Empat unit bangunan permanen di Perumnas Banuaran, Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, Jumat siang pekan lalu, ludes terbakar. Dua rumah yang terbakar, kondisinya rusak berat. Keempat bangunan yang terbakar, dua diantaranya rumah warga dan dua pabrik roti. Peristiwa kebakaran yang diabadikan warga, terlihat kepanikan masyarakat sekitar membantu memadamkan api. Seorang pemilik rumah histeris menyaksikan tempat tinggalnya dilalap si jago merah. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan 6 unit mobil pemadam dan puluhan personel. Petugas berusaha keras menjinakkan api yang membakar bangunan di kawasan padat penduduk ini. Di daerah Banuaran, komplek perumahan Banuaran, kami tindak lanjuti. Adapun jumlah armada yang kami kirimkan ada 6 unit armada dengan lebih kurang 40 orang personil. Selama pemadaman ada sekitar 40 menit dan adapun objek yang terdampak adalah 2 unit bangunan rusak berat terdiri dari 1 pabrik roti dan 2 unit itu rusak ringan. Dari keterangan pemilik tadi asalnya dari kompor ya, jangan lupa mematikan. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Petugas mencatat kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah sepeda motor yang membawa kayu hangus terbakar di atas sebuah jembatan di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Pasaman Barat. Kebakaran diduga akibat adanya kebocoran tangki minyak sepeda motor. Nyala api yang besar menghanguskan sepeda motor dan kayu bakar yang dibawa pengendara. Untung saja pengendara selamat meski tangannya melepuh terbakar. Saat kebakaran itu terjadi, arus lalu lintas macet karena pengguna jalan hanya memanfaatkan satu lajur. Mobil pemadam kebakaran yang datang berhasil memadamkan api dalam tempo 5 menit. Proses pemadaman berjalan lancar karena petugas menutup arus lalu lintas sehingga mereka bisa bekerja optimal. Kejadian bocor pada minyaknya, terus ada percikan dari kemungkinan businya, terus api langsung menyambar. Terus dia lagi membawa kayu. Terus tadi ada ngelapor ke posko, terus posko Jumbaling langsung ke TKP. Oh tidak, cuma ada dikit tangan agak hangus tangan yang punya kendaraan. Kerugian diperkirakan sekitar 2 juta rupiah karena sepeda motor yang terbakar merupakan sepeda motor lama dan beberapa bagian perlengkapannya telah dicopot pemilik. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dua warga Batang Anai, Nagari Ketaping, Padang Pariaman, dilaporkan hanyut di sungai. Mendapat laporan tersebut, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas,
BPBD, PMI, polisi, tentara, dan masyarakat melakukan pencarian. Korban pertama bernama Jayus, ditemukan Rabu malam dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Pencarian korban kedua yang bernama Kuat dilanjutkan dengan jarak sekitar 6 km dari lokasi semula. Korban akhirnya ditemukan Jumat siang pekan lalu, juga dalam kondisi meninggal dunia. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Tenggelamnya kedua korban berawal saat mereka hendak menangkap biawak di Sungai Batang Anai dengan 2 temannya. Namun kedua korban tenggelam hingga terbawa arus sungai yang cukup deras. Kami informasikan dari tim operasi di Batang Anai pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 09.30 WIB korban kita temukan dalam kondisi meninggal dunia dan tim SAR gabungan beserta unsur terkait mengevakuasi korban ke RSUD Padang Pariaman. Usai kedua korban ditemukan, operasi pencarian dinyatakan ditutup. Kedua korban sudah dimakamkan oleh keluarganya masing-masing. Alfi melaporkan dari Padang Pariaman. Petani Kampung Pasianan Panjang, Nagari Aurduri Surantiah, pesisir selatan, terpaksa menanam padi dengan cara ditugal, yaitu menanam padi di tanah kering dengan cara melobangi tanah. Meski mengalami kekeringan, petani tetap mencoba untuk menanam padi di sawahnya. Ini mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup karena harga beras melambung. Dengan cara menugal, dibutuhkan tenaga dan waktu yang lebih lama dibanding cara biasa. Jika menanam di tanah yang basah, biasanya hanya membutuhkan waktu selama 3 hari dengan tenaga 10 orang. Namun kini harus dilakukan selama 7 hari dengan tenaga 20 orang. Ya, kalau air tidak ada seperti ini terpaksa kami melakukan secara ditugal tanpa melakukan air. Biasanya kami turun ke sawah itu 1 kali setahun, begitu mengharapkan hujan. Dan sekarang pun hari tidak hujan gitu. Pada musim kemarau saat ini ya Bang, mengalami kekeringan ya. Iya. Ginilah caranya, dijemputkan air sumur sikit-sikit, direndam ininya, pangkalnya itu baru ditanam. Ya macam mana lah ini ekonomi kita. Kalau kita tanam muda ya, atau jagung atau kacang, pembuang air tak ada. Susah, kalau hari hujan susah juga. Kalau hari panas ini terlalu panas, itu susahnya di sini. Para petani sudah mencoba dengan upaya membuat sumur bor pada lahan mereka, namun bukan air yang keluar, melainkan hanya pasir saja. Petani berharap hujan segera turun membasahi sawah mereka. Selain itu, mereka juga membutuhkan saluran irigasi agar air tetap mengalir. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.